فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in dan kepada keluarganya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Al-kibru, sombong atau takabur adalah salah satu penyakit hati yang termasuk dosa besar. Takabur adalah perilaku tercela berupa menolak kebenaran, batarul haq, dan meremehkan orang lain. Wa ghamtun nas, ya, karena merasa diri lebih mulia atau unggul. Sombong atau takabur, al-kibru, adalah sikap merasa diri lebih besar, lebih hebat, atau lebih mulia dari orang lain sehingga meremehkan mereka. Jadi dalam Islam, sombong adalah termasuk penyakit hati dan dosa yang besar. Sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebesarannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya dan segala seluruh keagungannya ini. Jadi sombong itu dapat menghalangi seseorang masuk surga walaupun hanya seberat biji zarah. Ciri orang sombong menurut hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi hakikat orang sombong adalah merasa diri paling besar, paling alim, paling hebat, dan menolak kebenaran dan sulit menerima nasihat. Contohnya orang sombong tidak pernah mau datang ke majelis ilmu karena majelis ta'lim, majelis ilmu penuh kebenaran. Orang sombong tidak mau dikasih tahu karena dia sudah merasa tahu. Contohnya kisah takabur iblis dalam Al-Quran. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan, tetapi iblis menolak karena merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Dan masih banyak lagi contohnya Fir'aun, Qarun, iblis dan lain-lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud penghormatan kepada Adam, di mana semua malaikat mematuhinya kecuali iblis. Iblis menolak karena sombong, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Jadi takabur itu ada dalam urusan agama dan ada dalam urusan dunia. Takabur mendorong seseorang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Contohnya dalam urusan alam agama, ilmu bisa jadi takabur, merasa diri paling benar, dia tidak mau mendengarkan kebenaran, yang lain merasa serba tahu, merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Contohnya pamer riya, pamer kata-kata sum'ah. Jadi takabur dalam baca Al-Quran, contohnya yang lain gak bisa baca Al-Quran, bisa merendahkannya, atau yang lain tidak ke masjid bisa merendahkannya. Itu merasa paling soleh, berjasa, atau
dan lain-lain. Contohnya harta, kekayaan, ilmu, jabatan, lain-lain. Menyebabkan orang sombong karena bertambahnya harta, bertambahnya kedudukan, bertambahnya ilmu, atau ketika bertambahnya ketaatan. Jadi dari hadis tersebut, dari hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Jadi kurang bersyukur dan melupakan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menghilangkan sifat sombong dengan menyadari hanya Allah yang berhak memiliki kebesaran dan mengingat asal usul manusia dan bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadu itu kebalikan dari sombong, menghormati dan lain tanpa melihat status. Bersyukur, menyadari semua kelebihan adalah titipan Allah, dan lawan dari takabur yang tadi tawadu. Tawadu rendah hati. Mungkin sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.